Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir kita, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 sampai nanti insyaallah ayat yang ke-131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat 'adunil mursalin idz qala lahum akhuhum hudan ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini kembali mengisahkan salah satu kisah perjuangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah baik kepada Rasulullah sendiri maupun kepada umatnya. Di antaranya bahwa setiap nabi pastinya memiliki musuh, memiliki orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Begitu pula pelajaran dakwah sampai hari kiamat. Siapapun yang mengajak kepada kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dipastikan ada orang yang tidak senang. Minimal ada orang yang tidak setuju dengan apa yang ingin disampaikannya. Karena itu ayat-ayat semacam ini oleh pakar tafsir dikatakan sebagai tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk tasliyah. Tasliyah itu diartikan sebagai pelipur lara. Bahwasanya Rasulullah harus menyadari perjuangan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keteguhan, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu ketika mereka menyampaikan dakwah kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terkait kisah Nabi Hud ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat 'adunil mursalin. Kadzabat, telah mendustakan, 'Adun yaitu kaum 'Ad, al-mursalin
mendustakan al-mursalin, seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin muncul pertanyaan, bukankah kaum Ad itu hanya mendustakan nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam? Maka dijawab oleh para ulama bahwa ketika ada seseorang itu mendustakan satu nabi, itu berarti mendustakan seluruh nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena pada hakikatnya semua nabi itu sama, satu keluarga, satu risalah, yaitu apa? Mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita sebagai orang mukmin, ya, kita mengimani seluruh nabi, ya. Tidak ada satupun nabi yang pernah diutus oleh Allah kemudian kita ingkari, tidak. Tapi kita mengimaninya semuanya, ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Semua utusan Allah itu yang diutus oleh Allah diimani oleh orang mukmin. Maka ketika kaum Ad ini mendustakan nabinya, yaitu Nabi Hud, mereka disebut oleh Allah kadzabat adunil mursalin, telah mendustakan kaum Ad seluruh utusan yang pernah Allah utus kepada para umat manusia. Idh qala lahum akhuhum, ya, mereka mendustakan nabinya itu ketika idh qala. Idh di sini menunjukkan semacam peringatan disebut. Ai uzkur, sebutlah wahai Muhammad, idh qala, ketika berkata, lahum kepada mereka, yaitu kaum Ad, akhuhum Hud, saudara mereka sendiri. Artinya mereka ini sekampung, mereka ini sebangsa, mereka ini mungkin satu kabilah, ya, tapi mereka mendustakannya. Maka dikatakan di sini idh qala lahum akhuhum, pakai kata akhun. Akhun itu artinya saudara, bukan saudara seiman tapi saudara sebangsa, ya. Apa yang dikatakan kepada mereka? Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian ini bertakwa kepada Allah? Bahwa kalian ini bertakwa kepada Allah, meninggalkan menyembah berhala, ya, kemudian mengikuti apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada hikmah yang bagus untuk kita ambil pelajaran. Terutama kita hidup di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan karakter yang berbeda. Menurut Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, ketika kita menyebut non-muslim, ya, apalagi itu sebangsa, setanah air, maka kita tidak dilarang untuk mengatakan saudara sebangsa, ya. Jadi misalkan ada saudara kita non-muslim datang, kita mengucapkan selamat datang saudaraku setanah air. Kenapa sebabnya? Karena Allah sendiri menyebut kaumnya Nabi Hud yang jelas-jelas menentang dakwahnya Nabi Hud, disebut oleh Allah akhuhum Hud. Mereka itu adalah masih saudara sebangsa, saudara sekobilah, saudara seumat, ya, dengan Nabi Hud alaihi salam. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu, ya, Allah mengutus tidak jauh-jauh daripada bangsa yang diutus oleh Allah
untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Ya, misalkan Nabi Muhammad itu diutus ya dari kelompok mereka, artinya apa? Dari bangsa kaum Quraisy. Tujuannya apa? Agar dakwah ini familiar dengan mereka, tokoh yang mengajak pun tidak jauh kepribadiannya dari keseharian yang mereka lihat. Artinya apa, Bapak sekalian? Bahwa ketika mereka mendustakan utusan Allah, yang mana utusan Allah ini pun adalah dari kelompok dan golongan mereka sendiri, ini merupakan kesalahan yang fatal. Kenapa sebabnya? Karena mereka tahu betul orang yang dipilih oleh Allah ini adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya, kesehariannya terlihat baik. Seperti halnya Rasulullah SAW, sebelum diutus sebagai seorang nabi, Rasulullah sangat dikenal Al-Amin. Itu jauh-jauh sebelum Rasulullah diangkat. Rasulullah kan diangkat umurnya 40 tahun. Jadi antara taruhlah umur 6 tahun ya. Ya sebagai manusia untuk bisa dinilai. Dari 6 tahun sampai beliau umur 40 tahun, mereka percaya betul bahwa Muhammad adalah orang yang terbaik di antara mereka. Dan itu dibuktikan dalam beberapa kejadian yang mereka akhirnya mengakui bahwa Muhammad adalah terbaik. Di antara kejadian tersebut adalah terkait peletakan batu ya hijir ya atau batu hijir aswad ya. Hajar Aswad ketika terjadi pembangunan kembali ya renovasi Ka'bah itu, Hajar Aswad atau batu Hajar Aswad ini dilepas ya. Nah yang menjadi pertanyaan mereka adalah siapa yang berhak meletakkan kembali batu ini, batu yang mulia yang diyakini didatangkan dari surga. Maka ini menjadi perdebatan di antara para tokoh ketika itu. Maka di antara mereka memiliki usul. Besok kita lihat siapa yang pertama kali datang ya ke tempat Ka'bah ini atau Masjidil Haram ini, dialah yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Ternyata sekalian pagi-pagi itu orang melihat pertama kali adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau yang berhak. Namun demikian sekalian Rasulullah ini orangnya tidak egois. Beliau kepengen semua mendapatkan kemuliaan, semua mendapatkan kedudukannya. Maka beliau meminta untuk diambilkan semacam kayak kain gitu Pak, kain besar, diletakkanlah di situ batu Hajar Aswad, dan semua pemuka Quraisy ketika itu diberikan hak untuk memegang kain tersebut bersama-sama dengan Rasulullah ya mengangkat batu tersebut. Sampai kemudian Rasulullah di ujung tempat tersebut Rasulullah memegang dengan tangannya yang mulia, diletakkan kembali batu Hajar Aswad. Ini adalah pengakuan mereka, dan ini jauh sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang pemimpin. Namun apa yang terjadi sekalian? Ketika Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi dan turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Keluarga beliau yang terdekat adalah ya Bani Hashim ya, Bani Muthalib, ini adalah keluarga-keluarga terdekat beliau. Maka beliau ketika itu naik ya di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu di antara sekitar dekat Safa Marwah sekalian. Sekarang sudah ditempati istana raja.
Kurang lebih disitulah ya Rasulullah pagi-pagi memanggil ya orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Wa sobahah, wa sobahah. Selamat pagi kalau bahasa kita Pak ya. Berkumpullah, maka mereka berkumpul sekali. Kumpul termasuk yang namanya pamannya sendiri, yaitu siapa? Abu Lahab datang. Maka Rasulullah mempertanyakan, wahai kaumku, apa yang kamu katakan seandainya sekiranya saya katakan bahwa di balik gunung ini, bukit ini, taruhlah bukit Pak ya. Di balik bukit ini ada segerombongan ya, serombongan atau segerombongan pasukan kuda sedang menyerang kita. Apakah kalian percaya? Apa jawaban mereka, Pak? Mereka sepakat serentak menjawab, ya Muhammad, ma jarabtaka bikazibin. Kami enggak pernah melihat kamu itu bohong. Pasti kami percaya. Oh Pak, semua sepakat seperti itu. Ya, karena Pak kesehariannya mereka tahu Muhammad itu siapa, Bapak itu siapa, perilakunya saya apa. Mereka tahu betul Muhammad tidak pernah berbohong. Akhirnya apa? Beliau mengatakan risalahnya sebagai seorang nabi. Wahai kaumku, ini Rasulullah, kata Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah SWT. Aku diperintahkan mengajak kalian untuk menyembah Allah dan meninggalkan ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wos, mulai Pak, rame. Termasuk Abu Lahab mengeluarkan komentar yang sangat pedas sekali. Apa katanya? Tabbat yadaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad ya, tabbat yadaka ya, tabbat yadaka itu artinya kalau boleh kita terjemahkan dengan mudah itu celakalah kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk urusanmu ini kita dikumpulkan, katanya. Artinya apa? Dia misuhin ya, dia berkata-kata buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yadaka ya Muhammad, celakalah wahai Muhammad. Maka tidak lama sekalian Allah menurunkan surat lengkap ya, berisi nasib akhir daripada Abu Lahab. Turunlah ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Itulah gambarannya sekalian bahwa setiap nabi yang diutus ini sudah dikenal oleh oleh masyarakat sekitarnya. Termasuk adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ya, maka kenapa dikatakan oleh Allah idz qala lahum akhuhum hudan ala tattaqun. Ya. Jadi mereka ini mengingkari ajakan Nabi Hud ketika Nabi ini mengajak untuk meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada hikmah di balik ini sekalian. Idealnya Pak, idealnya seorang dai, seorang ulama itu lahir di daerah di situ. Ya, karena apa? Masyarakat sudah mengenal ya track recordnya lah kalau orang bahasa sekarang itu. Oh, ini orang baik, bapak ya memang orang baik, dia keturunan orang baik. Ya, idealnya, walaupun bukan berarti kemudian dilarang adanya orang alim dari misalkan maaf ya keturunannya orang nggak jelas, itu semuanya adalah kehendak Allah SWT. Ya, tidak harus seperti itu. Tapi minimal sekalian orang ini dikenal sehingga ketika dia dikenal kebaikannya, maksud saya, sehingga ketika dia mengajak kebaikan itu memang sudah tahu oh ini memang benar dia ngajak-ngajak kepada kebaikan. Nah, kemudian disampaikan ayat berikutnya, innilakum rasulun amin. Nah, ini Pak. Jadi Nabi Hud untuk mempertegas
risalahnya beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku lakum kepada kalian semuanya wahai kaum Ad, rasulun amin, aku adalah seorang utusan yang terpercaya. Ini Pak, maka menjadi rukun wajib, apa rukun wajib istilahnya napa nggih, sifat wajibnya para rasul ya, di antaranya adalah amanah, al-amin ya. Kenapa? Karena dia menyampaikan wahyu dari Allah SWT, dan yang tahu wahyu itu ya hanya beliau itu. Bayangkan Bu sekalian ya, kalau seandainya seorang utusan kok berbohong atas nama Tuhan, bisa kacau balau itu. Maka dipastikan seorang nabi itu sifatnya adalah amanah ya, al-amin ya. Begitu pula seorang ulama sekalian, ulama itu dia harus amanah dalam artian menyampaikan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan Pak, seorang ulama dia bisa memanipulasi loh Pak, memanipulasi ilmunya, memanipulasi ayat ditafsirkan sesuai dengan nafsunya, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan sesaat dan lain sebagainya. Maka Bu sekalian, ada cuplikan bagus, nukilan bagus Bu sekalian, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Seingat saya Imam Ghazali mencatat kata-kata ini itu di juz 2 di Ihya Ulumuddin. Ringkas kata Bu sekalian, kurang lebih beliau mengatakan sesungguhnya ya, rusaknya umat ini adalah tergantung kepemimpinannya. Jadi rakyat itu akan rusak ketika pemimpinnya rusak. Pemimpin rusak ini akan rusak pemimpin itu ketika ulamanya rusak Bu sekalian. Ya. Artinya apa? Sangat begitu ada kaitannya ulama itu. Ya, kalau ulamanya kenceng-kenceng benar-benar ya insya Allah ya, pemimpin ini pastinya minimal dia sungkan Bu sekalian. Dan itu kita bisa lihat dalam sejarah-sejarah kepemimpinan Islam ya, bagaimana ulama ini memberikan corak dan warna terkait keberlangsungan sebuah kepemimpinan ya. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka menjadi karakter utama seorang ulama, karena ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris nabi, maka di situ harus ada sifat amanah. Sebagaimana dalam ayat ini dikatakan, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, amin ya, maha atau amin adalah terpercaya. Fattaqullaha wa atiun. Nah, ini Pak, isi daripada risalah dakwah beliau adalah diulang lagi. Wahai umatku, fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa. Artinya kalian ini sudah tahu saya adalah utusan Allah, kata Nabi Hud, dan aku adalah utusan yang terpercaya. Artinya apa? Apa yang aku sampaikan ini adalah pasti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian ini bertakwa. Takwa itu apa toh Pak? Takwa ini kan sering ya dimaknai oleh para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, memberikan definisi wa tamthilul awamir wajtinabin nawahi. Tamthil itu artinya apa? Melaksanakan, menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Ini menurut saya Pak, definisi ini masih sangat abstrak sekali. Piye bayangannya itu? Maka Bu sekalian, suatu saat ya dikatakan Abu Hurairah ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, gimana sih definisi praktisnya tuh gimana? Biar gampang memahami takwa itu seperti apa toh?
Maka sekalian beliau mengatakan, takwa itu, wahai Abu Hurairah, pernahkah kamu jalan di tempat di situ ada duri-duri gitu. Kira-kira kalau kamu jalan di tempat itu dan tempat itu banyak durinya, gimana jalan kamu? Ayo pasti hati-hati agar tidak terkena duri. Begitulah takwa sekalian. Hati-hati. Ini halal enggak ya? Ini boleh enggak ya? Ini syubhat atau enggak ya? Nah, zaman sekarang seperti ini kelihatannya sudah amat sangat jarang sekalian. Ya. Kebanyakan manusia sekarang rakus. Ya. Halal haram sudah tidak digagas. Menghalalkan segala cara. Ya. Bayangkan Bu sekalian, kalau sekiranya Bapak itu tahu bahwa depan jalan ini tuh banyak ranjaunya, pasti kan kita melipir cari tempat yang aman toh Pak. Begitulah gambaran orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu ngati-hati. Makanya orang dulu Bu sekalian, dahar ngaten iki Pak. Ini kan jelas ada tulisannya, oh iya Pak, ada tulisannya halal. Ya kan Pak. Tapi kalau orang dahulu ngaten niki mboten didar, Pak. Aku ora ngerti cara masake yo. Yo kok nek dicampur ora ngerti ya. Oh, masalah luar biasa toh, Pak. Maka zaman dulu banyak wali-wali, Pak. Nah, sekarang wali kungkung adanya, Pak ya. Ayo semua dimakan semua. Saestu, Pak. Ini mohon maaf lah, saya berbicara dengan saya sendiri ya. Saya berbicara dengan saya sendiri. Ya, alangkah sulitnya Bu sekalian menjalankan takwa dengan definisi semacam itu. Maka kita lihat misalkan Bu sekalian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini Pak dulu punya budak. Ya, kalau bahasa sekarang pembantu lah ya. Pembantu itu Pak dulu sebelum Islam itu dia tukang tebak. Jadi kalau orang sekarang itu tukang baca telapak tangan. Orang gini tuh, wah ini nasibmu kayak gini-gini nanti gini-gini. Jadi sebelum Islam dia pekerjaannya seperti itu. Setelah Islam dia ya sudah ditinggalkan. Tapi satu saat dia ke pasar sekalian. Ketemu teman-temannya dulu sebelum masuk Islam itu. Biasa ketemu temannya kan ya seperti itulah. Sini coba tebak ini loh. Wah. Ya mungkin karena itu dia lupa atau gimana, akhirnya ditebakin. Nah setelah nebak-nebak ngoten niku diberi hadiah, ini loh bawain ini sana, bawa pulang roti atau apa gitu, intinya makanan. Sudah dibawa pulang ditaruh meja. Abu Bakar nggak tahu Pak, namanya rumahnya kan berarti haknya dia, apalagi budak itu kan milik dia. Ya artinya apa yang dihasilkan oleh budak itu milik dia. Ya milik beliau. Ini dulu zaman masih ada perbudakan. Dan itu sistem di mana-mana, tidak hanya dalam Islam, tapi di mana-mana ketika itu sistem perbudakan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang lebih parah lagi. Ringkas cerita Bu sekalian, Abu Bakar ini pulang dalam kondisi dia lapar, ada makanan di rumahnya, ya dimakan. Namun ketika itu baru nyampe ke sini, Pak, mungkin belum semuanya. Ya hanya beberapa potong. Dia ingat loh, ini punya siapa ini? Dari mana ini? Dipanggillah siapa namanya pembantunya itu. Ini punya siapa? Dari mana kamu? Oh cerita, saya tadi ke pasar ketemu teman-teman, kemudian diminta nebak telapak tangan, kemudian dapat ini. Oh, ini kan haram Pak. Apa yang dilakukan Pak? Nah kita kan wis nggak apa-apa lah, astagfirullahaladzim, mau nggak sengaja. Kita biasanya kan gitu Pak. Kita itu termasuk saya. Ya, oh nggak tahu, nggak sengaja. Ya. Tapi ini Abu Bakar Pak, masya Allah, ininya Pak jarinya itu dilebokkan sedalam mungkin sehingga keluar semuanya, bahkan makanan yang tidak yang halal yang dimakan tidak dari yang dimakan tadi itu keluar semuanya. Begitulah cara para sahabat menjaga dari makan yang syubhat, apalagi haram. Gila Pak, bisa nggak kira-kira kita seperti itu Pak?
dapat amplop gitu iki niatnya iki orang mendakwah apa ya, ala wis ra apa-apa lah khusnudon aja lah. Paling kita kan pakai dalil-dalil yang itu Pak. Ya, makanya kenapa anak-anak pondok kiai-kiai itu yang pinter dalil-dalil itu malah mungkin bisa jadi ke neraka lebih duluan Pak. Nah, kan bener tak kata Rasulullah SAW ada 3 golongan Ibu sekalian yang dia nanti tuh termasuk di antara pertama-tama kali masuk ke neraka, nauzubillah. Yang pertama apa Pak? Bukan orang penyembah berhala, bukan tukang zina, tidak. Pertama adalah seorang ulama atau penghafal Al-Quran. Ya, intinya adalah seorang alim. Dia dimasukkan neraka itu gara-gara apa? Niatnya salah. Dia belajar, dia alim, dia hafal Quran hanya ingin disebut sebagai hafiz. Waqad hasala katanya, kamu udah dapat itu di duniamu, kamu dipanggil al-hafiz, al-alim, al-ulama, kiyahi, ustadz, kamu udah dapat. Ya sudah, bagianmu kamu ambil. Sekarang kamu masuk neraka. Ngeri sekali itu Pak. Ngeri sekali itu. Yang kedua Ibu sekalian, dia orang yang dermawan. Dermawan sekali ini orang Pak. Tapi kedermawannya itu bukan mencari ridho Allah, tetapi ingin disebut sebagai dermawan. Bapak itu dermawan. Maka kadang diposting, alhamdulillah aku telah dengan izin Allah membantu masjid sekian miliar. Kita husnuzon kita Pak, nggak boleh suudon. Wah ini nggak ikhlas, enggak. Itu bukan urusan kita menilai Pak. Tapi kalau misalkan dia niatnya itu untuk mendapatkan tambahan, bahasa sekarang follower, mendapatkan follower, mendapatkan macam-macam itu, ya sudah. Maka dikatakan kamu sudah dapat di dunia. Sekarang kamu masuk ke neraka. Oh Pak, ya kan? Jadi niat ini sangat menentukan sekali Bos sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, ini ragemen-gemen lah Pak. Ini seorang mujahid Pak. Mujahid itu orang yang meninggal dalam peperangan membela Islam. Luar biasa toh Pak. Pahalanya kan tinggi banget itu Pak. Tapi ternyata dia nanti itu dimasukkan ke neraka. Sebabnya apa? Dia berjuang ingin mendapatkan gelar pahlawan, ingin mendapatkan gelar sebagai mujahid. Oh Pak, ngeri sekali toh Pak. Dan itu ada kejadian di zaman Rasulullah Pak. Ketika itu Rasulullah, ya Rasulullah ini ada sahabat kita mau meninggal. Gimana ini? Dia syahid ya Rasulullah, dia syahid Rasulullah. Enggak. Kata Rasulullah, dia di neraka. Kalau Rasulullah kan diberitahu oleh Allah Pak, bisa nilai. Nah kita gak boleh nilai Pak, kita gak boleh menilai seseorang, tidak boleh. Kita kalau ada orang semacam itu kita khusus. Tapi Rasulullah diberitahu sebagai pelajaran apa? Dia meninggal tadi sebenarnya belum meninggal, tapi senjata itu ditusukkan agar dia meninggal lebih cepat. Jadi bukan meninggal karena syahid, tapi meninggal karena bunuh diri. Oh Pak. Jadi intinya adalah bagaimana kita mampu menata niat. Ini tadi nerangkan apa Pak? Oh ya, tentang takwa tadi Pak. Jadi takwa begitu mendalam sekalian. Maka kenapa Nabi Hud ini mengatakan fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah wa atiun, dan taatlah kepadaku. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa mentaatiku berarti dia mentaati Allah. Barang siapa durhaka, maksiat kepadaku berarti dia maksiat kepada Allah. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau ada orang mengklaim Pak, aku cinta Allah, buktimu tuh apa? Allah nggak bisa dilihat, kamu nggak bisa meraba, kamu bisa ketemu. Gimana kamu mengatakan cinta kepada Allah, dari mana kamu tahu? Oh, karena saya mengikuti Rasulullah. Ketemu Pak. Karena Rasulullah itu bisa kita, contohnya kalau sekarang belum ketemu Pak ya, jenengan nanti haji atau umrah, oh Rasulullah itu benar ada. Dan Rasulullah punya ajaran.
Ya, artinya apa? Ketika kita mengklaim diri kita ini mencintai Allah, maka itu tidak ada bukti kecuali kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya jalur cara kita bahwa kita ini benar dalam mencintai Allah itu ya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang Pak nyepi cari wangsit atau apa itu, itu nggak ada Pak. Kita sebagai orang Islam sudah clear jelas ajaran kita, yaitu apa? Lewat sunnah syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diterangkan disyarah oleh para ulama-ulama kita. Kalau dalam fikih ada istilahnya Imam Mazhabul Arba'ah. Kalau dalam sufi ada macam-macam. Kalau dalam akhlak macam-macam. Ada Imam Ghazali menerangkan di situ. Ya, maka kenapa Bapak sekalian? Ya, Islam ini didirikan di atas dalil Bapak sekalian. Ya, kalau dalam beragama itu tidak boleh pakai perasaan Pak. Kita kok ya ketok enggak ada Pak. Dalilnya mana? Dalilnya itu mana? Ya, maka kenapa dalam Al-Qur'an dikatakan qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana buktinya kalau kamu memang benar. Jadi dalam agama kita diajari untuk melandaskan sesuatu itu kepada data. Kalau orang sekarang, kalau orang peneliti itu Pak kan berbicara, kamu bicara dari mana ini? Data. Data itu kemudian diuji benar atau enggak, valid atau enggak. Begitu pula kalau Al-Quran enggak perlu diuji Pak, karena jelas dari Allah SWT. Hadis perlu diuji enggak? Iya diuji. Maka ada hadis nama hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada yang disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Masya Allah. Ini loh Pak, kenapa dakwah itu tidak bisa dijual belikan. Kenapa? Karena prinsip seorang dai, seorang nabi itu dia hanya berharap kepada Allah saja. Maka di sini dikatakan kan orang-orangnya kenapa Pak? Kaum Ad ini kan berpikiran, dia paling kepengen dijadikan pemimpin, paling dia ingin mendapatkan jabatan, dia ngajak-ngajak gini paling ada sesuatu yang dia inginkan. Maka semua tuduhan itu ditepis Pak. Ditepis dan dikatakan wa ma as'alukum, dan tidaklah aku sekali-kali wa ma as'alukum, aku tidak akan meminta-minta kalian alaihi atas apa yang aku lakukan, yaitu berdakwah, min ajrin, dari balasan apapun duniawi, enggak. Jadi dakwah itu ya memang harus kita lakukan on the track hanya kepada Allah sekalian. Kalau enggak Pak nanti kita kecewa. Ya seperti kita ngatain niki Pak, kita ngaji bareng ngatain niki. Kalau bukan hanya karena Allah Pak, nanti kecewa kita Pak. Kecewa. Kita ingin mencari sesuatu. Ya. Maka dikatakan kam min amalin kabiratin isaghiruhu an-niyah au tusaghiruhu an-niyah. Banyak amal yang besar Pak itu jadi kecil karena niatnya kecil. Sebaliknya ada amal itu kecil tetapi niatnya benar, ikhlas, bisa menjadi suatu amal yang besar. Maka kenapa dikatakan in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang ingin saya dapatkan tidak ada lain kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.